Aksi nyata modul 3.3 bersama Tatin Suprihatin sebagai CPP Angkatan 7. Di mana dalam aksi nyata ini memuat tentang program yang memanfaatkan model manajemen perubahan bagja. Saya mengambil tema bangun mimpi, kenali diri, dan kenali dunia kerja. Saya mengambil tema ini dilatar belakangi oleh adanya efek pandemi yang membuat siswa memiliki attitude yang kurang baik. Sedangkan sikap dalam dunia kerja itu merupakan suatu hal yang utama. Sehingga bagaimana kita bisa membangun budaya kerja kepada anak-anak dan mereka mempersiapkan mental budaya kerja, mengenali bagaimana mereka membangun masa depannya, serta mempersiapkan mental budaya kerja sejak dini. Lalu tujuan dari program ini adalah ingin membangun kemandirian siswa dengan siswa mampu memahami ruang lingkup dan karakteristik dunia kerja sesuai dengan program keahliannya dan membangun impian tentang masa depan kebekerjaan. Lalu elemen bernalar kritis, ini targetnya siswa bisa berkomunikasi secara efektif baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kemampuan bekerjanya. Lalu dasar filosofi KHD-nya adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkannya yaitu mandiri dan bernalar kritis. Lingkungan yang ditumbuhkannya adalah membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Prakarsa perubahannya adalah membangun mimpi murid serta membekali diri untuk mencapai mimpinya serta mengenali dunia kerja. Lalu tahapan bagja yang dilakukan untuk bagja B, bagaimana dapat membangun mimpi murid sehingga murid mulai mempersiapkan diri mencapai mimpinya serta berkeinginan untuk mengenali dunia kerja. Untuk A, bagaimana membangun mimpinya tentang masa depan kebekerjaannya. Lalu untuk G-nya, bagaimana siswa mampu memahami karakteristik dunia kerja, lalu bagaimana siswa mampu berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kemampuan kebekerjaan. Lalu untuk J, berkomunikasi dengan pihak kurikulum tentang tema kebekerjaan di kegiatan P5, segera menyusun langkah untuk membangun kegiatan agar siswa memahami mimpinya dan membangun konsep budaya kerja. Dan rencana aksinya adalah siswa membangun mimpi di masa depan melalui gambar River of Life dengan menggunakan media kertas atau Canva. Lalu siswa melakukan penggalian pemahaman tentang budaya kerja dan implementasinya di sekolah dan menuangkannya dalam infografik atau poster. Lalu siswa melakukan wawancara terhadap satu profesi yang berhubungan dengan profesi yang diinginkan, lalu presentasi poster dan presentasi video, lalu refleksi dan evaluasi kegiatan. Itulah rencana aksinya. Lalu untuk tahapan pelaksanaannya, tahapan awal yang pertama diskusi dengan tim, lalu berdiskusi dengan tim kurikulum, wali kelas, dan guru pengajar, lalu diadakan rapat koordinasi. Ini dokumentasi untuk rapat koordinasinya, di mana di sini koordinasi mengenai pelaksanaan program seperti apa, lalu pembagian tugas dan pembagian file materi, koordinasi isi program, dan apa yang harus dilakukan. Setelah melakukan rapat koordinasi, dilakukan budaya kerjanya seperti apa. Yang pertama, tahap pengenalan ke siswa. Pada tahap ini peserta didik membangun mimpi di masa depan melalui River of Life. Seperti apakah River of Life? Di sini siswa diperkenalkan dulu tentang mimpi, lalu diperkenalkan tentang pembuatan River of Life seperti apa, lalu presentasi dari River of Life. Ini salah satu video ketika awal guru memperkenalkan tentang mimpi mereka. Lalu juga perencanaan program ke depannya seperti apa. Di sini juga siswa
diperkenalkan tentang merefleksikan diri, bagaimana mereka dulu seperti apa, sekarang pada posisi apa, dan masa depannya mau seperti apa, dan apa hal yang harus dilakukan untuk mencapai masa depan yang mereka ingin. Nah, setelah siswa diberikan motivasi dan cara pembuatan River of Life, inilah gambaran siswa-siswa ketika membuat River of Life. Di sini ada siswa yang membuat River of Life dalam kertas. Jadi membuat gambar, juga ada yang menggunakan Canva. Nah, inilah hasil dari River of Life yang dibuat oleh siswa. Ini mereka merefleksikan dari awal apa yang sudah mereka lakukan, sekarang pada tahapan apa, dan diakhiri oleh mereka mimpinya mau apa, dan apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai mimpi-mimpinya mereka. Ini hasil River of Life dari sebuah kelas 10 Otto 10. Lalu ini contoh presentasi yang dilakukan tentang River of Life. Ini siswa menceritakan River of Life yang sudah mereka buat. Saya waktu bayi, saya lahir di Bandung, dan tanggal lahir saya tanggal 28 bulan 10 2006. Saya masuk TK di Calistung selama 2 tahun pada umur 4 tahun. Setelah TK, saya melanjutkan bersekolah SD di SDN 1 Cigadutri dari kelas 10 Oto 2. Di sini ini presentasi dari siswa lainnya, masih tentang River of Life. Bagaimana mereka menceritakan apa yang mereka buat dari perjalanan hidup mereka. Di sini mencoba mereka merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan, lalu kedepannya mau seperti apa. Di sini bertujuan untuk membangun mimpi mereka, masa depan mereka mau seperti apa, juga langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk dapat mencapai mimpinya. Dari sini diharapkan bisa digali, dari mimpi siswa itu bisa digali apa yang akan mereka lakukan untuk masa depannya, tentang kebekerjaan yang akan mereka capai. Saya sekolah di SMPN Negeri 8 Bandung dan mengambil jurusan otomotif. Ketika nanti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mereka membuat River of Life, di sini tahapan kontekstual, peserta didik adalah menggali pemahaman tentang budaya kerja, di mana mereka mencari tentang budaya kerja seperti apa, lalu menuangkannya dalam bentuk poster. Juga mereka menggali dari wawancara profesi dari salah satu orang tua mereka. Ini adalah gambaran ketika mereka membuat poster tentang budaya kerja. Ada yang menggunakan langsung, ada juga yang dia menggunakan Canva. Jadi ini ada yang mereka menggambar secara langsung, ada juga yang dia menggunakan HP, menggunakan Canva untuk membuat poster budaya kerjanya. Jadi ini dilakukan pembelajaran diferensiasi dari apa yang bisa mereka lakukan untuk membuat poster budaya kerja ini. Kreativitas di sini dibangun, lalu ide-ide mereka juga dibangun, lalu di sini pemikiran kritis mereka dibangun tentang budaya kerja. Diharapkan dengan hal ini itu akan membangun sikap mereka tentang budaya kerja. Nah, lalu di sini juga pembuatan video wawancara tentang salah satu profesi. Ada yang mungkin mewawancara orang tuanya mereka, ada juga mungkin yang mewawancarai beberapa profesi lainnya. Diharapkan dari sini mereka mengenal budaya kerja yang ada di perusahaan dengan wawancara ini. Juga di sini mereka belajar untuk mengkomunikasikan, mewawancarai atau public speaking terhadap orang. Karena di sini diperlukan keberanian
diperlukan komunikasi yang efektif dalam mewawancara. Baik, jadi untuk sebagai kepala training center di Indonesia ini Di sini diharapkan mereka belajar bagaimana tentang budaya kerja, lalu apa saja yang ada dalam budaya kerja, dan apa yang bisa mereka pelajari dan mereka lakukan tentang budaya kerja ini. Marketing dari produk yang dijual oleh PT. Nah, ini pun sama, walaupun mungkin ini budaya kerjanya yang mereka lakukan hanya mewawancarai ibu dari Faisal. Nah, mewawancari salah satu orang tua yang sedang bekerja berjualan. Diharapkan di sini juga akan timbul jiwa wirausaha mereka. Seperti mereka akan belajar bagaimana modal dalam bekerja, lalu bagaimana keuntungan dalam profesi. Ini sama, masih wawancara dengan salah satu profesi, dan semua hasil wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk draft yang ada di link seperti ini. Jadi ini link untuk draft dari semua kelas yang ada tentang dokumentasi hasil wawancara siswa. Selain wawancara juga mereka membuat poster tentang budaya kerja. Ini salah satu poster hasil karya siswa seperti ini. Hasil poster tentang budaya kerja. Nah, diharapkan mereka juga mengikuti apa yang ada dalam poster ini ketika mereka berada di sekolah, juga nanti ada di industri. Dan semua poster pun sama, kita dokumentasikan dalam Google Drive, di mana Google Drive ini sudah ada dalam bentuk kelas-kelas. Mereka tinggal memasukkan dalam bentuk kelas ini. Lalu diakhiri mereka membuat suatu presentasi. Dari presentasi ini diharapkan mereka belajar untuk berkomunikasi dan belajar public speaking. Ini salah satu cuplikan dari presentasi mereka. Di sini mungkin mereka baru kali ini untuk berpresentasi karena ini baru kelas 10. Tapi di sini mereka diharapkan bisa belajar bagaimana mempresentasikan suatu hal. Ini pun sama, bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam presentasi dan merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan. Tentang budaya kerja sama sudah mewawancarai. Ada nggak dari masing-masing kalian sikap yang berubah dalam diri kalian? Yang misalkan ketika sudah mempelajari ini, saya asalnya malas, menjadi saya harus seperti ini gitu. Saya nggak boleh malas. Ada nggak? Sikap apa yang berubah dari diri kalian? Ya? Jadi lebih termotivasi. Ya, mungkin itu tahapan dari presentasi siswa, cuplikannya. Di sini tahapan evaluasi, guru menilai semua kegiatan, lalu siswa memberikan penilaian juga terhadap kegiatan ini. Inilah dokumentasi ketika guru memberikan penilaian. Ini guru diberikan jadwal untuk melakukan penilaian, lalu lembar untuk penilaiannya, lalu ada juga ini sebagai format untuk penilaiannya atau aturan untuk menilainya, rubrik penilaian. Lalu selain itu ini penilaian refleksi yang dilakukan oleh siswa setelah mengalami pembelajaran budaya kerja ini. Di sini mereka banyaknya memberikan gambaran senang terhadap pembelajaran budaya kerja ini. Lalu ini yang dibuat setiap kelompok menganalisis konteks dari penerapan 5R atau penerapan budaya kerja ini, apa yang mereka bisa lakukan, kondisi realnya seperti apa, lalu kondisi idealnya seperti apa. Itu yang mereka buat dalam bentuk analisis konteks. Nah, dari semua kegiatan ini, pembelajaran apa yang didapatkan, saya buat dalam bentuk satu peristiwa. Ini situasinya di latar belakangi tadi ingin merubah mindset siswa
bagaimana merubah sikap untuk bisa berbudaya kerja sehingga dilakukan aksi nyata membuat momen P5 untuk memperkenalkan tentang budaya kerja dengan hasil aksi nyata sesuai dengan yang diharapkan. Lalu perasaannya, di sini perasaan yang dihadapi senang, juga kita harus siap dikritik baik dari rekan kerja ataupun dari siswa tentang kegiatan ini. Lalu pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sebuah program, lalu bagaimana mengkoordinasikan sebuah program agar berjalan dengan baik, lalu bagaimana melaksanakan sebuah program, dan bagaimana bisa mengevaluasi dan refleksi serta menindaklanjuti dari sebuah program yang akan kita buat. Dan yang terakhir, penerapan ke depannya adalah adanya di sini modul untuk siswa yang dipelajari terlebih dahulu, lalu poster terbaik dipajang mungkin di dinding sekolah, lalu hasil karya siswa baik hasil wawancara ataupun poster ataupun river outlet-nya dibuat dalam satu kelas dalam bentuk web, nanti dijadikan sebagai pameran online. Mungkin itu sebagai pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan aksi nyata modul 3.3. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Satu hal yang diucapkan oleh Bapak Nadiem Makarim adalah perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Salam guru penggerak.